Hannibal adalah salah satu tokoh militer terbesar dalam sejarah dunia. Dia adalah seorang jenderal dan negarawan Kartago yang dikenal karena strategi militernya yang cemerlang selama Perang Punisia Kedua melawan Roma. Berikut adalah rangkuman sejarah panjang Hannibal. Hannibal lahir pada tahun 247 sebelum Masehi di Kartago, sekarang Tunisia. Selama masa perang antara Kartago dan Roma, ayahnya Hamilkar Barca adalah seorang jenderal Kartago yang terkenal dan menjadi mentor awal bagi Hannibal. Hannibal dikisahkan telah bersumpah di masa kecilnya untuk membenci Roma seumur hidupnya, sebuah janji yang membentuk ambisinya di kemudian hari. Hannibal memulai perang dengan salah satu manuver paling berani dalam sejarah militer. Melintasi pegunungan Alpen bersama pasukan dan gajah perang untuk menyerang wilayah Italia. Ia memenangkan serangkaian pertempuran besar, termasuk Pertempuran Trebia. Hannibal mengalahkan pasukan Roma melalui taktik penyergapan. Pertempuran Danau Trasimene, salah satu penyergapan militer terbesar sepanjang sejarah. Pertempuran Cannae, kemenangan Hannibal yang paling terkenal. Dia menggunakan formasi taktis untuk mengepung dan menghancurkan pasukan Roma, menyebabkan korban yang sangat besar. Namun, meskipun menang dalam pertempuran, Hannibal kesulitan mendapatkan dukungan dari sekutu di Italia dan tidak mampu mengepung Roma secara langsung. Hannibal dipanggil kembali ke Kartago untuk mempertahankan kotanya, tetapi ia dikalahkan oleh Scipio dalam pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Kekalahan ini mengakhiri Perang Punisia Kedua dan memaksa Kartago menandatangani perjanjian damai yang menghancurkan. Setelah perang, Hannibal berperan sebagai negarawan di Kartago, tetapi ia menghadapi tekanan dari Roma yang memaksanya melarikan diri. Hannibal menghabiskan sisa hidupnya sebagai pelarian, menjadi penasihat militer bagi berbagai kerajaan di Timur Tengah, termasuk Kekaisaran Seleukid. Pada akhirnya, ia memilih bunuh diri pada sekitar tahun 183 sebelum Masehi untuk menghindari ditangkap oleh Roma. Hannibal dianggap sebagai salah satu komandan militer terbesar sepanjang masa. Strateginya dipelajari oleh banyak jenderal besar di kemudian hari, termasuk Napoleon dan Rommel. Meskipun ia tidak berhasil menghancurkan Roma, perang yang dipimpinnya melemahkan Kartago secara permanen dan mengokohkan posisi Roma sebagai kekuatan dominan di Mediterania. Hannibal dikenal bukan hanya karena kejeniusan militernya, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi kekuatan besar seperti Roma dengan sumber daya yang terbatas. Ia tetap menjadi simbol keberanian dan kegigihan. Kepemimpinan Hannibal dalam peperangan adalah salah satu contoh paling menonjol dari strategi, taktik, dan pengelolaan pasukan yang luar biasa dalam sejarah militer. Berikut adalah karakteristik utama kepemimpinan Hannibal. Hannibal memiliki visi strategis yang jelas, menghancurkan dominasi Roma dengan cara menyerang langsung ke wilayah Italia. Langkahnya melintasi pegunungan Alpen yang dianggap hampir mustahil pada zamannya, menunjukkan keberanian dan visi jauh ke depan. Ia berhasil mengejutkan musuh dengan strategi yang tidak terduga. Contoh, melintasi pegunungan Alpen dengan pasukan besar dan gajah perang yang memperlihatkan ketekunan dan kemampuan menginspirasi pasukannya dalam menghadapi tantangan alam yang ekstrem. Hannibal terkenal karena keahliannya dalam merencanakan dan melaksanakan taktik militer yang kompleks dan inovatif. Dia mampu mengeksploitasi kelemahan lawan dan menggunakan medan perang untuk keuntungan pasukannya. Contoh utama, Pertempuran Cannae. Hannibal menggunakan formasi double envelopment, pengepungan ganda, memancing pasukan Roma ke pusat pasukannya yang tampak lemah, lalu mengepung mereka dari kedua sisi.
Strategi ini menyebabkan salah satu kekalahan paling mematikan bagi Roma. Pertempuran Danau Trasimene. Hannibal memanfaatkan kabut dan medan berbukit untuk menyergap pasukan Roma, memotong jalur mundur mereka, dan menciptakan kekalahan besar. Hannibal dikenal sebagai pemimpin yang karismatik. Dia mampu menginspirasi pasukannya yang terdiri dari berbagai bangsa dengan budaya berbeda: Kartago, Numidia, Spanyol, dan Gaul, untuk tetap bersatu dan loyal meskipun menghadapi kesulitan besar. Contoh, ketika melintasi pegunungan Alpen, Hannibal berusaha keras menjaga moral pasukan, berbicara langsung dengan prajuritnya, dan menunjukkan keberanian dengan memimpin langsung di garis depan. Hannibal sangat fleksibel dalam menghadapi situasi yang berubah. Dia mampu menyesuaikan taktiknya tergantung pada kondisi medan, kekuatan musuh, dan sumber daya yang tersedia. Contoh, dalam pertempuran Trebia, Hannibal memanfaatkan cuaca dingin dan licin untuk mengejutkan pasukan Roma yang kurang persiapan. Hannibal ahli dalam menggunakan taktik psikologis untuk melemahkan musuhnya. Dia sering menggunakan ketakutan, ketidakpastian, dan kebingungan sebagai senjata. Contoh, dalam serangannya ke Italia, Hannibal menghancurkan lahan pertanian dan kota-kota kecil untuk menanamkan ketakutan di kalangan rakyat Roma. Ia membebaskan tawanan Italia dari pertempuran, menunjukkan bahwa perangnya adalah melawan Roma, bukan rakyat Italia. Hannibal sering memimpin langsung di medan perang, menunjukkan keberanian yang menginspirasi pasukannya. Hal ini memperkuat kepercayaan mereka pada kepemimpinannya. Contoh, dalam berbagai pertempuran seperti Cannae dan Zama, Hannibal berperan langsung dalam mengatur formasi pasukan dan memimpin serangan. Meski memiliki sumber daya terbatas, Hannibal mampu mengelola logistik pasukannya dengan sangat baik selama kampanye panjang di Italia. Ini mencakup pengadaan makanan, peralatan, dan pengobatan bagi prajuritnya. Meskipun brilian, kepemimpinan Hannibal memiliki batas. Kegagalannya untuk mengepung Roma setelah Cannae menunjukkan ketergantungan pada dukungan eksternal yang tidak selalu datang. Selain itu, strateginya akhirnya dikalahkan oleh Scipio Africanus yang belajar dari taktik Hannibal untuk mengalahkannya di pertempuran Zama. Hannibal adalah contoh kepemimpinan militer yang menggabungkan visi, inovasi, dan keberanian. Kepemimpinannya membuktikan bahwa pemimpin yang hebat bukan hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga mampu menginspirasi pasukannya dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Strategi dan taktiknya tetap menjadi bahan studi di Akademi Militer hingga hari ini. Akhir hayat Hannibal merupakan cerita tragis dari seorang jenderal besar yang menjadi simbol perlawanan melawan kekuatan besar seperti Roma. Berikut adalah rangkuman tentang bagaimana hidupnya berakhir. Setelah kekalahan dalam pertempuran Zama yang mengakhiri Perang Punisia Kedua, Hannibal kembali ke Kartago. Meskipun ia tetap dihormati sebagai pemimpin, kekalahan ini membuat posisi politiknya goyah. Kartago berada di bawah tekanan Roma yang mengawasi setiap gerakannya. Hannibal sempat menjadi negarawan dan pemimpin politik di Kartago, tetapi reformasi yang dia usulkan untuk menghidupkan kembali ekonomi Kartago membuatnya mendapatkan banyak musuh, baik di dalam maupun luar negeri. Akibat pengaruh Roma, Hannibal terpaksa meninggalkan Kartago pada sekitar tahun 195 sebelum Masehi dan mengasingkan diri. Hannibal menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengungsi politik, berpindah-pindah di antara kerajaan-kerajaan yang menentang Roma. Ia menjadi penasihat militer bagi beberapa penguasa, termasuk Antiochus III dari Kekaisaran Seleukid. Hannibal membantu Antiochus melawan Roma, tetapi pertempuran ini juga berakhir dengan kekalahan besar bagi Seleukid. Setelah kegagalan ini,
Hannibal terus berpindah-pindah ke berbagai wilayah, termasuk Armenia dan Bitinia, sekarang Turki. Hannibal akhirnya menemukan perlindungan di kerajaan Bitinia, yang diperintah oleh Raja Prusias pertama. Namun, Roma terus memburu Hannibal, menuntut agar raja menyerahkannya. Saat berada di Bitinia, Hannibal menyadari bahwa dia tidak memiliki tempat lagi untuk melarikan diri. Ketika Roma mendekati Prusias untuk menyerahkan Hannibal, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada sekitar tahun 183 sebelum Masehi, Hannibal meminum racun yang telah dia bawa sebagai langkah terakhir untuk menghindari penangkapan oleh musuh. Menurut legenda, kata-kata terakhir Hannibal adalah sesuatu yang mencerminkan kesadaran historisnya. Mari kita bebaskan Roma dari ketakutan seorang lelaki tua seperti aku. Ungkapan ini menunjukkan keputusannya untuk tidak memberikan Roma kesempatan mempermalukannya dalam hidup atau kematian. Hannibal meninggal sebagai seorang pelarian, tetapi warisannya tetap hidup. Ia dianggap sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa, dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Kekalahan dan kematiannya menandai akhir dari perlawanan Kartago terhadap Roma, yang kemudian dihancurkan sepenuhnya dalam Perang Punisia ketiga. Meskipun akhirnya tragis, Hannibal dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan yang lebih besar dan kejeniusan militer yang melampaui zamannya. Pandangan para ilmuwan dan sejarawan mengenai akhir peperangan yang diikuti dan dipimpin oleh Hannibal sangat beragam, mencerminkan kekaguman atas kecemerlangannya sekaligus analisis kritis terhadap kelemahan strategis dan keadaan politik yang memengaruhi hasil akhirnya. Berikut adalah beberapa pandangan penting. Banyak sejarawan dan ahli militer mengakui kejeniusan Hannibal dalam taktik dan strategi perang, meskipun dia tidak memenangkan perang secara keseluruhan. Perang Punisia kedua sering disebut sebagai puncak dari inovasi militer Hannibal. Polybius memuji kemampuan Hannibal dalam mengeksploitasi kelemahan musuh dan menyesuaikan diri dengan kondisi medan perang. Namun, ia juga mencatat bahwa kegagalannya mengamankan sekutu di Italia adalah faktor utama kekalahan strategisnya. Theodore Airaul Dodge, ahli strategi militer modern, menganggap Hannibal sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa, menyebutnya sebagai militer yang sempurna karena kecerdasannya dalam strategi, logistik, dan pengelolaan pasukan. Sejarawan sepakat bahwa meskipun Hannibal memenangkan banyak pertempuran besar, ia gagal dalam mencapai tujuan strategis utamanya, menghancurkan Roma sebagai kekuatan utama di Mediterania. Gibbon menilai bahwa meskipun Hannibal berhasil menciptakan ketakutan besar di Roma, ia tidak mampu memanfaatkan momentum kemenangannya, seperti setelah pertempuran Cannae. Ketidakmampuannya mengepung Roma atau mendapatkan dukungan penuh dari sekutu di Italia menjadi titik lemah utama. Adrian Goldsworthy, sejarawan militer Romawi, berpendapat bahwa kekalahan Hannibal lebih mencerminkan keunggulan sistem militer dan ekonomi Roma daripada kelemahan pribadi Hannibal. Roma memiliki kemampuan untuk bangkit kembali setelah kekalahan besar, sementara Hannibal tidak mendapatkan sumber daya tambahan dari Kartago. Banyak ilmuwan menunjukkan bahwa Hannibal menghadapi kelemahan politik yang signifikan, baik di dalam Kartago maupun di antara sekutunya di Italia. Toynbee menekankan bahwa kekalahan Hannibal tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan militernya, tetapi juga oleh ketidakmampuan Kartago untuk memberikan dukungan politik dan logistik yang memadai. Dewan Kartago lebih fokus pada perdagangan daripada perang. Duran mencatat bahwa Roma memiliki jaringan diplomasi yang lebih kuat, yang memungkinkan mereka mempertahankan sekutu-sekutunya bahkan setelah kekalahan besar. Hannibal dianggap sebagai korban dari kekuatan sejarah yang lebih besar. Roma
dengan sistem militer, ekonomi, dan politik yang lebih terorganisasi, mampu mengungguli Kartago dalam jangka panjang. Fuller berargumen bahwa Hannibal adalah jenius taktis dalam medan strategis yang tidak mendukungnya. Fuller menyebut Perang Punisia Kedua sebagai konflik antara seorang individu melawan sebuah negara yang sangat terorganisir. Grant melihat perang ini sebagai pertempuran antara dua dunia, di mana Hannibal mewakili dunia kota negara yang terpecah, sementara Roma mewakili negara besar yang bersatu. Hasil akhir perang, terutama kekalahan Hannibal di pertempuran Zama, sering dipandang sebagai momen yang menentukan transisi kekuasaan dari Kartago ke Roma sebagai penguasa Mediterania. Levi, sejarawan Romawi, melihat kekalahan Hannibal sebagai kemenangan moral dan militer bagi Roma, sekaligus menandai kejatuhan Kartago sebagai ancaman serius. Peter Connolly menilai bahwa Scipio Africanus, pemimpin Roma dalam pertempuran Zama, berhasil mengalahkan Hannibal dengan menggunakan strategi yang terinspirasi dari Hannibal sendiri, menunjukkan bagaimana Roma belajar dari musuhnya. Para sejarawan cenderung sepakat bahwa Hannibal adalah jenderal dengan kejeniusan luar biasa, tetapi perjuangannya melawan Roma terhalang oleh kurangnya dukungan politik, logistik, dan strategi jangka panjang. Kekalahannya menandai dominasi Roma sebagai kekuatan utama, tetapi warisan militernya tetap bertahan sebagai pelajaran penting dalam sejarah perang.